a'da'i ajma'in minal jami yawmiddin. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-61. Hikmah yang ke-60. Qala Amirul Mu'minin Ali al-Salam, al-lisanu sabu in kulliya anhu aqol. Amirul Mu'minin Imam Ali al-Salam mengatakan, lidah ini adalah hewan yang buas, di mana jika dia dilepaskan maka dia akan menggigit dan memangsa. Lidah adalah hewan yang buas, ini hewan pemangsa. Hewan yang buas yakni hewan pemangsa. Lidah ini adalah hewan pemangsa, di mana jika dia dilepaskan, jika dia dibiarkan, jika dia dibebaskan, maka dia akan menggigit dan memangsa. Ini hikmah yang ke-6. Kita coba membahasnya, kalau ada waktu kita masuk ke hikmah yang ke-61. Sebagaimana maklum, hewan dibagi dalam dua kategori. Ada yang disebut dengan hewan ahli. Hewan ahli yakni hewan rumahan, seperti ayam, seperti ikan, seperti bebek, entok, kambing, sapi, kerbau. Ini disebut dengan hewan ahli atau hewan rumah. Dan sebagian hewan adalah hewan buas. Sebagian hewan adalah hewan pemangsa. Seperti misalnya singa, serigala, kemudian harimau, macan, ular, dan hewan-hewan lain. Ini disebut dengan hewan pemangsa atau hewan buas. Dan perlakuan kita manusia terhadap dua kategori hewan ini, perlakuan kita manusia terhadap dua golongan hewan ini juga berbeda. Perlakuan kita terhadap ayam berbeda dengan perlakuan kita terhadap singa. Perlakuan kita terhadap kambing atau sapi atau lembu atau kerbau berbeda dengan perlakuan kita dengan serigala, dengan macan, dengan harimau, dengan misalnya beruang pada salju. Ini beruang. Beruang juga termasuk hewan pemangsa. Jadi perlakuan kita terhadap hewan-hewan ahli, perlakuan kita terhadap hewan-hewan rumahan itu berbeda dengan perlakuan kita terhadap hewan-hewan buas dan hewan-hewan pemangsa. Nah, kenapa demikian? Apa yang membuat perbedaan pada perlakuan ini? Kenapa lalu manusia membedakan perlakuannya terhadap hewan buas dan hewan rumahan? Apa yang melatar belakang? Apa alasan di balik? Bisa dikatakan hal ini menganut sistem fitrawi, yakni perbedaan perlakuan ini, perbedaan tindakan ini, perbedaan perilaku kita, dan perbedaan aksi dan reaksi kita terhadap dua golongan hewan ini merupakan sistem fitrawi. Kenapa? Karena secara fitrah kita mengetahui dan menyadari
mengetahui bahwa hewan rumahan itu adalah hewan yang akrab dengan kita. Hewan yang tidak akan mengganggu kita. Hewan yang tidak akan memangsa kita. Hewan yang tidak akan menjadikan kita sebagai santapan. Berbeda dengan hewan-hewan buas tadi seperti harimau, singa, macan dan sebagainya dan serigala. Kita mengetahui bahwa hewan-hewan ini jika memungkinkan, yakni dalam ranah kemungkinan, jika memungkinkan dan ada kesempatan, maka kita akan dijadikan santapan malam. Kita akan dijadikan santapan siang baginya. Kita akan dijadikan sarapan baginya dan begitu seterusnya. Sehingga apa yang dilakukan? Sehingga apa yang dilakukan terhadap hewan pemangsa ini? Yakni awalan, ini tindakan pertama kita menjauhi hewan pemangsa. Tindakan pertama kita menjauhi hewan pemangsa. Ini jika kita mengetahui ada hewan pemangsa, misalnya seseorang mengabarkan ada harimau di sebelah sana, maka kita tidak akan mendatanginya. Kita akan memilih jalur lain. Misalnya kita mau pergi dari desa A mau ke desa B, terdapat 2 jalan dan orang mengatakan di jalan yang alif itu terdapat singa atau serigala atau macan. Maka kita akan memilih jalan yang jim misalnya, di mana jalan yang jim ini orang mengatakan tidak ada hewan buas. Nah, ini langkah pertama. Jadi kita akan berusaha menjauhi hewan buas. Di tingkatan yang kedua, dalam perilaku kita terhadap hewan pemangsa ini, di tingkatan kedua, jikalah dia hidup dekat kita ataupun kita berdekatan dengannya, maka kita akan menjerujiknya. Yani kita akan menyangkarkannya, kita akan memasukkannya dalam sangkar, atau kita akan memasukkannya ke dalam kerangkeng, kita akan memasukkannya ke dalam jeruji besi sehingga dia tidak bisa keluar. Kita akan memberi pagar di mana dia tidak bisa keluar. Dan bila perlu kita akan mengikatkan rantai di lehernya sehingga dia tidak bisa pergi sejauh panjangnya rantai. Misalnya kalau rantai itu hanya 2 meter, maka jarak dia bisa berlalu lalang hanyalah dalam durasi lingkaran yang berjari-jari 2 meter. Nah, ini tingkatan kedua yang kita bisa lakukan. Jadi kalau kita mengikat serigala atau singa atau harimau dengan panjang rantai 2 meter, maka jarak kuasa si harimau ini hanyalah dalam lingkaran yang berjari-jari 2 meter. Hanyalah dalam jarak lingkaran yang berjari-jari 2 meter. Ini ditingkatkan. Dan Amirul Mukminin Imam Ali Islam menganalogikan lidah manusia bagaikan hewan buas. Amirul Mukminin Maulal Muwahhidin Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperlihatkan kepada kita dan menunjukkan kepada kita dan mengkiaskan kepada kita bahwa lidah manusia ini itu bagaikan hewan buas. Bagaikan hewan buas. Di mana ada 2 hal yang kita mesti lakukan sebenarnya pada hewan buas. Awalan kita akan menjauhinya kalau kita di tingkatan awal. Di tingkatan awal kita akan menjauh. Karena jadi di tingkatan pertama maksudnya apa kita menjauhinya? Yakni tidak banyak ngomong. Lebih memilih tidak ngomong. Lebih memilih sesuatu yang tidak penting itu tidak diucapkan. Lebih memilih sesuatu yang tidak bermanfaat itu tidak diucapkan. Lebih memilih sesuatu yang tidak berhubungan dengan kita tidak diucapkan. Jadi kalau tidak ditanya, tidak jawab. Jadi kalau tidak wajib diucapkan, tidak diucapkan. Oke? Nah ini tingkatan yang pertama. Di tingkatan yang kedua, kalaulah kita harus bicara,
Kalaulah kita harus menggunakan lidah, kalaulah kita harus berbicara dengan seseorang dan menggunakan lidah kita ini, maka dia harus diikat, maka dia harus dirantai, maka dia harus dijeruji besi, maka dia harus dikerangkeng, maka dia harus dimasukkan ke dalam sangkar, sehingga dia tidak bisa lepas bebas begitu saja, dan dia tidak bisa istilahnya tidak terlepas. Kenapa? Karena sebagaimana hewan buas, ketika dia terlepas, ketika dia dilepaskan, ketika dia tidak diikat, dia akan memangsa orang, dia akan memangsa siapa saja, bahkan baik pemiliknya maupun orang lain. Maka begitu pun lidah. Ketika lidah tidak dijeruji, ketika lidah tidak dikerangkeng, ketika lidah tidak diikat, maka dia akan memangsa baik si pemilik lidah, yakni mutakallim, yakni orang yang berbicara, maupun orang yang di luar, maupun orang yang diajak bicara. Jadi begitu dahsyatnya lidah. Di dalam bahasa Arab, jadi sebelum ke pembahasan ini, lidah kita ini digunakan untuk mengeluarkan kata, kan? Jadi lidah kita dipergunakan untuk mengeluarkan huruf. Lidah kita digunakan untuk mengeluarkan, di mana setiap huruf-huruf ini, ketika kita menyusun huruf-huruf ini, akan membentuk suatu kata. Akan membentuk suatu kata. Di mana kata dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatun. Disebut dengan apa? Kata dalam bahasa Arab disebut apa? Kata di dalam bahasa Arab disebut kalimatun. Apa itu kalimat? Nah, bahasa Indonesia kan juga mengatakan kalimat. Tapi kalau ditanya sama orang, kalimat itu apa sih? Orang akan mengatakan kalimat itu ya perkataan. Nah, kita mau membedah kenapa dia disebut kalimat. Kalimat asalnya dari kata kalimah yaklam. Dalam bahasa Arab kalimah yaklamu yakni menyayat. Kalimah yaklamu yakni menyayat. Menyayat sesuatu, sebagaimana antum ambil pisau, lalu beli daging sapi, daging lembu, daging kambing, terus mau dibuat rendang. Misalnya kan antum menyayat daging itu, dipotong kecil-kecil. Nah, ini disebut kalimah yaklam, yakni menyayat. Dan kenapa perkataan kita ini disebut kalimat? Karena perkataan ini akan menyayat dan membekas di hati seseorang. Baik itu memberi bekasan baik, yakni memberi bekasan positif, ataupun memberi bekasan negatif. Kalau kita mengatakan sesuatu yang baik, kita mengatakan sesuatu yang menyenangkan, kita menyatakan sesuatu yang bermanfaat, kita menyatakan sesuatu yang positif, kita menyatakan sesuatu yang membangun insaniyahnya, kita mengatakan sesuatu yang membangun kesempurnaannya, kita mengucapkan sesuatu yang bisa membuat dia lebih baik dari sebelumnya, maka ini akan memberikan bekas dan meninggalkan bekas yang positif. Dia akan meninggalkan bekas dan meninggalkan jejak yang dia menyayat, tetapi sayatannya itu memberikan bekas yang baik. Oke? Namun ketika kita mengatakan sesuatu yang buruk, kita mengucapkan sesuatu yang membuat dia jatuh dari keinsaniannya, dari kemanusiaannya, membuat dia jauh dari kesempurnaan, membuat seseorang itu jauh dari kemuliaan, bahkan membuat si pembicaranya jatuh derajatnya dari sisi kemanusiaan, maka dia akan meninggalkan bekas yang ini kalimat. Di kalimat itu bagaikan hewan pemangsa yang kalau dilepas begitu saja dia akan memangsa.
Artinya apa? Dia akan memangsa kita dan juga memangsa orang lain. Artinya apa memangsa? Yakni dia akan meninggalkan bekas yang buruk. Dia akan meninggalkan jejak yang buruk. Dia akan meninggalkan bekas negatif bagi kita dan juga bagi orang. Namun ketika dia dikerangkeng, ketika dia diikat, ketika dia di dalam jeruji besi, maka dia akan meninggalkan jejak yang baik bagi kita dan juga bagi orang. Ini sebagaimana hewan buas ketika dia dikerangkeng, ketika dia diikat, dia akan menjadi penghibur bagi orang lain. Sebagaimana kita pergi ke kebun binatang, kita bawa anak keluarga, sanak famili, kita datang ke kebun binatang dan melihat singa, melihat harimau, melihat macan dan sebagainya, kita malah menjadi bahagia. Kita tahu itu hewan buas, tapi bukannya kita takut, kita malah menjadi bahagia. Kenapa? Karena dia diikat, karena dia di dalam kerangkeng, dia di dalam jeruji besi. Kalimat juga demikian bisa. Oke? Dan ini juga kalaulah kita mau kembali memflashback dan merunut kembali kejadian-kejadian sebelumnya yang ada di dalam kehidupan kita hingga hari ini, kita akan mendapati kenyataan. Yani kita akan mendapati bahwa pernyataan Amirul Mukminin Imam Mahdi Salam ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita sehari. Ini bagaimana pada suatu masa kita mengucapkan sesuatu kepada istri kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada guru kita, kepada sanak famili kita, kepada orang-orang di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, di mana perkataan kita itu menyayat hati mereka dan membuat sedih mereka. Dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Itu satu. Dan di balik itu pula, kita juga menyaksikan, kita juga menemukan, kita juga mendapatkan pada suatu masa kita mengucapkan sesuatu, justru perkataan itu kembali ke kita. Kita mengucapkan sesuatu di mana perkataan itu justru kembali menyerang. Kita mengucapkan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, justru perkataan itu menghancurkan kita. Kita menemukan hal ini dalam kehidupan kita jika kita merunut kembali satu persatu kisah-kisah yang telah kita lewati dalam hidup. Tetapi di balik itu juga, kita juga mendapati beberapa perkataan yang kita ucapkan, beberapa perkataan yang kita utarakan, itu membuat orang bahagia, membuat orang senang, membuat orang merindukan perkataan kita, membuat orang bahagia ketika kita berbicara. Dan begitu pula, perkataan kita itu justru membuat kita menjadi orang yang terhormat. Perkataan kita itu justru membuat orang menyegani kita. Perkataan itu justru membuat orang mencintai kita. Nah, lihat dua keadaan ini. Jadi di dalam satu masa ketika kita mengucapkan sesuatu, dia berdampak buruk baik bagi diri kita sebagai pembicara maupun bagi si pendengar. Dan di dalam keadaan yang lain, di dalam waktu yang lain, kita mengucapkan sesuatu di mana perkataan itu membuat si pendengar menjadi bahagia, menjadi senang, menjadi tenang, dan juga perkataan itu membuat kita si pembicara menjadi bermanfaat dan kita menjadi orang yang disegani, dihormati, dan dicintai oleh orang lain. Kenapa? Karena kita mengucapkan sesuatu yang indah, yang baik, yang tidak menyakiti orang lain. Perkataan kita dirindukan oleh orang lain, perkataan kita menyejukkan hati orang lain, perkataan kita mampu mendamaikan orang yang saling bertikai. Ini dua hal yang mesti kita perhatikan, sebagaimana kita memperhatikan bahwa hewan itu ketika dia hewan buas, kalaulah dia dilepas maka dia akan memangsa, namun ketika dia dirantai maka dia akan menghibur, dia akan membahagiakan. Oke, saya kira cukup demikian, insya Allah.
yang sedikit ini bisa kita amalkan, ya, yang sedikit ini bisa kita amalkan. Nah, sedikit dan diamalkan jauh lebih baik daripada banyak namun sekedar menghiasi telinga saja. Sedikit dan diamalkan jauh lebih baik daripada banyak dan hanya sekedar menghias telinga. Lagi pula salah satu tujuan kita mengkaji membaca Nahjul Balaghah ini adalah untuk tabarruk. Yang kita mengetahui bahwa Nahjul Balaghah ini merupakan salah satu kitab yang sangat tinggi kedudukannya, memiliki iktibar dan harga yang begitu mahal dalam kesyiahan ini. Namun betapa sedikitnya kita meninjau dan betapa sedikitnya kita mengkaji Nahjul. Maka kita tidak perlu banyak, satu persatu, namun kita bisa mengkaji dengan baik, memahaminya dengan baik, tidak keliru dan memahami, dan bisa diamalkan.